Tadi adalah salah satu penerapan data science ya untuk di industri 4.0. Sekarang kita akan lihat tahapan-tahapan data science itu apa aja sih biasanya. Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama ada problem bisnis problem ya. Jadi ada eh, ya bisnis problem understanding atau di sini permasalahannya. Ya, ketika kita punya masalah, masalahnya apa? Gitu. Kalau tadi tentang tsunami, masalahnya tsunami. Berarti ketika punya masalah tsunami, punya data enggak? Datanya apa dari masalah itu? Nah, itu ada di bagian data collection. Ya. Kemudian nanti ada data cleaning and preparation, ya nanti kita jelaskannya di poinnya. Kemudian ada dari data cleaning and preparation masuk ke exploratory data analysis. Kemudian masuk ke feature engineering, kemudian masuk ke proses machine learning, dan ada model evaluasi. Setelah itu ada data visualization. Dan ini kembali lagi ke business problem understanding. Jadi semua proses ini ketika sudah mendapatkan hasil visualisasi, maka akan dievaluasi kembali. Ya, permasalahannya, apakah permasalahan ini sudah 100% teratasi, atau masih ada poin-poin yang memang belum di sana terselesaikan. Oke, kita lihat ya. Untuk bisnis problem understanding, pada fase pertama ini analisis data, ya para pemangku kepentingan secara teratur ini melakukan tugas-tugasnya. Biasanya apa? Mereka ini akan memeriksa tren bisnis, ya contohnya di sini. Jadi untuk mengetahui permasalahan dia lihat memeriksa dulu tren bisnisnya. Kedua, membuat studi kasus ya tentang analisis data serupa. Jadi buat dulu studi kasus serupanya apa nih? Ya misalkan tadi tentang tsunami, studi kasus serupanya apa? Misalkan dari sensor tsunami kita mau bandingkan dengan misalkan sensor untuk peringatan dini banjir ya misalkan yang ada sering terjadi banjir bandang. Ini sama-sama pengukur sensor air. Nah bisa seperti itu. Jadi studi kasus yang memang datanya ini serupa ya. Ya ini sama-sama air, cuma ini sama-sama mengukur ketinggian air. Cuma di kasus yang berbeda. Misalkan seperti itu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah mempelajari domain industri bisnis. Ya. Nah ini juga salah satu untuk di bagian business problem understanding. Seluruh tim ini membuat penilaian terhadap sumber daya internalnya, infrastruktur internal, lokal waktu yang terlibat, kemudian persyaratan teknologinya. Nah setelah semua penilaian dan evaluasi ini selesai, jadi para pemangku kepentingan ini ya, ini dia mulai merumuskan hipotesis awalnya dulu ya untuk menyelesaikan semua tantangan bisnisnya ya, dalam hal skenario pasar jadi saat ini. Jadi seperti ini yang biasa dilakukan untuk proses business understanding ya. Intinya di sini kita mencoba untuk memperhatikan permasalahannya gitu ya, mengidentifikasikan masalahnya dulu di sini. Oke, kemudian data collection. Di bagian data collection ini apa sih biasanya yang dilakukan ya seorang data scientist? Nah, di data collection ini poin pertama di sini ada data collection adalah proses pengumpulan. Oke. Jadi proses pengumpulan kemudian pengukuran ya, pengukuran dan menganalisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik standar di sana. Nah, tujuan utama dari data collection ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data-data terpercaya sebanyak-banyaknya, ya. Jadi yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial, ya. Ini salah satu tujuan utama dari data collection, di mana mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, yang kemudian setelah informasi itu sebanyak kita dapatkan, kemudian kita analisis untuk membuat suatu keputusan bisnis yang krusial, apa nih masalahnya. Nah, poin ketiganya, ketika sudah berhasil dikumpulkan semua, data ini kemudian memulai sejumlah proses meliputi apa? Ketika kita mengumpulkan data, sudah pasti data ini bukan berarti langsung bisa diolah gitu ya. Kita harus bersihkan dulu, ya kita cleaning dulu, kemudian proses datanya agar dapat digunakan oleh perusahaan. Ya, seperti tadi misalkan kasus di tsunami, ketika mendapatkan data bukan berarti data itu langsung bisa diolah. Ya kita cek dulu ada nggak data noise. Misalkan ada kesalahan pengukuran tinggi air ya harusnya dia tinggi airnya misalkan maksimalnya eh, ada di misalkan 10.000 milimeter ya. Ternyata dia ada di 1 juta milimeter. Nah, ini kesalahan nih. Entah dari pembacaan sensor atau karena komunikasi yang terlalu jauh gitu ya. Jadi sehingga terjadi data noise. Nah, ini bisa terjadi. Nah, itulah salah satu bagian dari data collection ya. Intinya kita mengumpulkan,
Setelah dikumpulkan, data ini jangan lupa untuk dibersihkan prosesnya. Nah, masuk ke bagian data preparation, ya. Di data preparation ini, pada fase kedua ini setelah penemuan data ya, jadi umumnya, seorang ilmuwan data ini atau analisa, bisnis ya data, ini dia melakukan fase yang namanya data preparation. Nah, hal yang biasa dilakukan, hal biasa dilakukan di sini ya, ini seperti memilih data yang relevan, ya. Di data preparation ini kita pilih data yang relevan dulu, kemudian mengintegrasikan data dengan menggabungkan kumpulan data tadi, kemudian yang ketiga ini membersihkan data, memperbaiki nilai-nilai yang hilang, dengan menghapusnya atau memasukkannya ya, atau bisa diistilahkan kita model imputasi ya. Kalau ada data yang hilang, nah itu ada tekniknya nanti yang digunakan. Kemudian yang keempat, memperbaiki data yang salah dengan menghapusnya. Ya misalkan tadi ya, ketika tinggi tinggi air itu adalah, maksimalnya 10.000, 10.000 milimeter misalkan, ini masuk 1.000.000 milimeter. Nah, ini apakah kesalahan dari nolnya, maka diperbaiki, ya nolnya dikurangi, mungkin karena terjadi miskomunikasi di sini. Kemudian yang kelima adalah memeriksa outlier, menggunakan plot kotak ya dan menanganinya. Jadi outlier ini kita lihat apakah ada data yang di luar data data atau bisa disebut dengan anomali data gitu ya, data di luar apa namanya, yang semestinya gitu ya. Seperti tadi misalnya tiba-tiba ada, 3 air, nilainya 1.000.000 milimeter. Nah ini udah jelas-jelas nih, ini bukan data data apa namanya, data yang benar-benar normal ya, artinya datanya datanya anomali ya, data tidak normal. Ini harus dilihat ya. Oh ini ternyata data outlier. Permasalahannya apa? Kenapa dia bisa mengirim data tersebut? Nah ini harus dicek permasalahan yang ada. Oke, ini adalah bagian dari data preparation ya. Jadi di mana kita memilih data, mengintegrasikan data, membersihkan data, memperbaiki data, dan memeriksa outlier data atau tidak di sini. Kemudian poin berikutnya adalah exploratory data analysis. Poin pertamanya adalah langkah ini melibatkan mendapatkan beberapa ide ya, jadi tentang solusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum membangun model yang sebenarnya. Nah, di sini kita membuat grafik batang ya biasanya atau plot atau heat maps untuk apa namanya lebih mengetahui di sini ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat ya. Jadi saat menjelajahi data dan memastikan bahwa yang pertama data harus bersih ya poinnya. Yang kedua, tidak memiliki redundansi atau nilai yang hilang atau bahkan nilai nol dalam kumpulan data. Nah, ini benar-benar harus teliti ya. Datanya harus bersih, tidak memiliki redundansi data. Yang kedua, memastikan bahwa mengidentifikasi variabel penting dalam kumpulan data itu, ya kemudian dan menghapus semua gangguan yang tidak perlu, ya noise tadi, dalam data yang sebenarnya. Jadi, yang dapat menghambat keakuratan kesimpulan saat mengerjakan pembuatan model. Nah, ini efeknya kepada pembuatan model nanti. Ya, jadi data-data yang tidak semestinya kita hilangkan, ya atau kita lihat, apa namanya, yang mengganggu ya, yang mengganggu dalam nanti untuk, membuat suatu kesimpulan nih, artinya dia bisa mempengaruhi keakuratan. Nah, berarti kita harus, lihat ya, apa saja nih, jadi kita dilakukan di bagian exploratory data analysis ini. Biasanya, ya seperti ini ya, eee, prosesnya, dia bisa membuat grafik batang, plot, atau heat map, bisa mengetahui data tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke tahap, feature engineering. Oke, feature engineering ini poin pertamanya adalah kita harus lakukan rekayasa fitur ya. Rekayasa fitur ini adalah proses memilih kemudian memanipulasi dan mengubah data mentah itu menjadi fitur yang digunakan, yang dapat digunakan dalam pembelajaran terawasi ya, atau di sini biasa disebut dengan supervised learning. Kemudian agar pembelajaran mesin ini berfungsi dengan baik, pada tugas barunya mungkin tidak perlu merancang dan melatih fitur yang lebih baik. Nah, poin ketiganya seperti yang, ya kita ketahui, fitur ini adalah input terukur ya, apapun yang dapat digunakan dalam model yang prediktif, bisa berupa warna objek atau suara seseorang. Nah ini ya, fitur ya. Kemudian yang keempat, ada namanya rekayasa fitur. Ini adalah istilah sederhana, tindakan mengubah pengamatan mentah menjadi fitur yang diinginkan, menggunakan pendekatan statistik, atau pembelajaran mesin. Nah ini ya, ini bagian dari feature engineering ya.
bagaimana kita harus melakukan proses yang ada di bagian ini, ya sesuai dengan aturan lulus yang ada. Kemudian bagian berikutnya adalah machine learning. Nah, machine learning ini adalah bagian penting yang membuat data science ini menjadilah powerful ya, powerful. Jadi harus adanya machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan ya yang merupakan disiplin ilmu yang mencakup perancangan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku yang berdasarkan kepada data empiris ya seperti dari sensor data atau pada basis data ya dari database. Nah, ini. Jadi kecerdasan buatan ya yang ada di sana digunakan. Nah, dari mesin learning ini fokus besar penelitian mesin learning adalah bagaimana mengenali secara otomatis pola yang kompleks ya untuk membuat keputusan yang cerdas berdasarkan data. Ya, seperti tadi ya, dalam waktu-waktu krusial di mana punya data banyak ya tentang early warning system ini harus bisa diselesaikan ya, membuat keputusan ya berdasarkan data ya. Jadi tidak asal-asalan berdasarkan data yang ada gitu. Nah, ini fokus machine learning. Nah, yang poin ketiga, algoritma dan mesin learning ini dapat dikelompokkan berdasarkan keluarannya yang diharapkan dari algoritma. Nah, keluarannya ini di mesin learning biasanya kita ada 2 poin di sini. Ya, bisa kita arahkan ke pembelajaran yang terarah atau supervised learning atau mau yang mengarah ke pembelajaran tak terarah unsupervised learning. Nah, di supervised learning biasanya kita membuatkan fungsi, memetakan masukan, masukan keluar yang dikehendaki gitu ya. Nah, tergolong dari supervised learning ini adalah klasifikasi yang menentukan pada kelasnya sebuah instance itu berada. Dan regresi ya, kemudian ada regresi. Regresi itu prediksi dari nilai numerik ya. Contohnya adalah kita bisa gunakan algoritma KNN ya, KNN Snakeboard, kemudian ada naive Bayes, ada support vector machine dan decision trees. Nah, yang kedua, bagaimana untuk pembelajaran yang tak terarah atau unsupervised learning. Nah, ini kita memodelkan himpunan masukan ya seperti misalkan penggolongan ya, clustering. Biasanya yang tidak pembelajaran tak terarah ini biasanya kita golongkan dulu, kita cluster dulu ya. Nah, yang tergolong supervised learning ini adalah untuk yang unsupervised learning ya, ini ada clustering, kita bisa arahkan ke clustering, association rule, atau di sini ada sequential pattern. Nah, ini contohnya menggunakan algoritmanya gunakan K-means atau DB-scan misalkan. Nah, ini peran dari salah satu contoh peran dari machine learning. Oke. Kemudian ada bagian model evaluation. Nah, model evaluation ini ada 2 metode evaluasi model dalam data science ya. Jadi ada namanya holdout dan ada namanya cross validation. Poin keduanya, tujuan dari evaluasi ketidaksepakatan adalah untuk menguji model ya pada data ini yang berbeda dari dilatihnya. Jadi ini memberikan perkiraan kinerja pembelajaran yang tidak bias. Poin ketiganya yaitu penjelasan tentang cross validation ya untuk model evaluasi ini. Cross validation ini adalah teknik melibatkan partisi kumpulan data observasi ya asli ya ke dalam satu set pelatihan. Nah, jadi yang digunakan untuk melatih sebuah model dan satu set independen yang digunakan untuk mengevaluasi ya, menganalisis di sana. Kemudian yang keempat ini adalah untuk menghindari overfitting tadi ya. Overfitting atau ya data yang di luar yang batas ya atau di luar kewajaran ya. Di sini kedua metode ini menggunakan test set ya, tidak terlihat oleh model untuk mengevaluasi kinerja modelnya. Kemudian poin kelimanya, jika kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dalam evaluasi, kita harus mengulangi seluruh proses pemodelan sampai tingkat matriks yang diinginkan tercapai, gitu ya. Jadi jika tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dalam evaluasi, kita harus mengulangi seluruh proses pemodelan sampai tingkat matriks yang diinginkan. Ya. Kemudian poin yang keenam, matriks ini umumnya digunakan untuk mengevaluasi model ya, sesuai dengan judulnya model evaluation. Untuk mengevaluasi model ini apa? Kita bisa gunakan classification matrix ya. Di classification matrix ini ada apa? Ada precision recall. Kemudian ada ROC dengan AUC, kemudian ada akurasi, ada log dan loss. Nah, kemudian untuk di regression matrix ya ini menggunakan apa? Bisa menggunakan MSPE atau MSAE atau R square atau menggunakan adjuster R square atau
Ya ini ya. Kemudian untuk yang unsupervised model bagaimana bisa gunakan run index atau mutual information, gitu ya. Nah ini. Jadi di sini, kita bisa mengetahui ya, eee, apa namanya, tahap dari modul evaluasi seperti ini yang harus kita lakukan. Oke, next. Di bagian terakhir ini ada namanya data visualization. Nah, data visualization ini menurut sumber dari, Tableau ya, ini visualisasi data ini, atau data visualization ini adalah tampilan berupa grafis ya, grafis visual dari informasi dan data. Oke, grafis visual berupa informasi dan data di sana. Dan poin kedua penjelasannya, dengan kata lain, data visualisasinya adalah mengubah dari kumpulan data itu ya, data-data tadi menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Oke, ketika kita punya data tabular dengan, kolom, misalkan ada 20 kolom, kemudian barisnya ada 1000 baris. Nah, ketika kita ingin apa, memvisualisasikan data ini atau ingin menjelaskan kepada orang lain, apakah kita akan buka ya, data tabular itu misalkan dalam Excel. Mungkin, kalau orang-orang teknikal paham, tapi kalau orang-orang yang awam, mereka akan bingung membaca data tersebut ya, misalkan ada angka juga di sana, ada beberapa karakter juga atau simbol. Nah, itu mereka akan bingung, apa maksudnya. Nah, di sini pentingnya lah yang namanya visualisasi. Ya, visualisasi data ini adalah untuk mengubah kumpulan data tadi menjadi yang lebih sederhana untuk ditampilkan, ya, supaya orang lain bisa memahami, "Oh, seperti ini ternyata datanya datanya fluktuatif ya," atau misalkan yang lain-lain. Nah, yang poin ketiga ini, dengan menggunakan elemen visual tersebut, ya biasanya dengan orang itu akan tertarik dengan yang namanya, visual ya, ketimbang tadi angka tadi ya, angka huruf yang banyak, lebih tertarik visual, gambar. Nah, dengan menggunakan elemen visual tersebut, maka di sini pembaca ini akan lebih mudah memahami trennya. Ya, seperti tadi kita bisa melihat trennya. Kemudian kita bisa tahu outliers dan pola dalam suatu data, ya. Oh, polanya ternyata seperti ini, lebih imbang ke kanan berapa persen, ke kirinya berapa persen gitu misalkan. Dan poin yang keempat, dalam bisnis, data visualisasi ini memungkinkan para pembuat keputusan, ya ini untuk melihat analitik yang disajikan secara visual. Nah, ini adalah fungsi daripada, data visualisasi ya, khususnya untuk para pembuat keputusan di sini ya, entah itu manajer ya atau lainnya. Jadi dia bisa menganalisa nih ya, bisa, melihat analitik yang disajikan secara visual. Oh ternyata kita lihat tren bisnis kita di tahun sekian mengalami, peningkatan yang cukup tajam gitu, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini dia bisa langsung mengambil sebuah kesimpulan nih, oh berarti ada apa nih di tahun ini. Nah mungkin nanti akan dibahas secara, dalam lagi dengan manajernya, seperti itu misalkan. Nah dengan begitu, jadi mereka ini dapat memahami konsep yang sulit tadi ya, atau yang mengidentifikasi pola baru ya jadi. Nah hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat. Oke, ya tadi proses-prosesnya ketika sudah melewati proses yang panjang, kemudian data itu divisualisasikan, ya ditampilkan, seperti apa visualisasi gambarannya, ya untuk memudahkan nanti, yang, memiliki apa namanya, sebagai pemangku keputusan ini, mereka bisa mengambil, suatu apa namanya, kebijakan yang tepat untuk masa yang akan datang, seperti itu.